Oke, Faith Lovers dimanapun berada, sahabat-sahabat yang luar biasa, kembali lagi bersama kami bertiga. Saya Temi, Saya Yunus, Saya Paulus. dalam Faith Fighters Podcast. Faith, Love, and Worship. Yes. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang manis ya, ngobrol-ngobrol manis. Manis, selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. manis Ya. Nah, kita mau bahas tentang nyaman tapi binasa. Wah, ini yang nggak manis. ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Nyaman tapi binasa. Ya. Ini salah satu pergumulan dan dilema ya dalam pelayanan, di mana dalam kehidupan kekristenan banyak gereja-gereja yang memberikan rasa aman yang palsu, ya kan? Membawa jemaat untuk merasa nyaman di gereja. Kalau khotbah itu harus tentang berkat, ya kan? Gereja harus khotbahnya tentang berkat supaya jemaat itu bertumbuh dalam berkat, ya kan? Nggak boleh khotbah yang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengintimidasi, yang tanda kutip ya. Dan kalau pendeta-pendeta yang khotbah tentang rata-rata pendeta yang khotbah tentang penderitaan itu rata-rata jemaatnya sedikit, Nggak disenangi. Dan nggak diundang lagi. Bahkan gini loh. Bahkan ada kadang-kadang misalnya pendeta itu takut untuk menegur jemaat yang misalnya dia menjadi seorang donatur yang besar. Seorang donatur yang besar ketika dia berbuat salah, pendeta takut menegur. Kenapa? Karena dia takut ini nanti kemana? Dia memberikan rasa aman daripada saya kehilangan. Nah, itu bahaya itu. Setiap bulan nggak ada yang masuk perpuluhan. Kan Ini gede ini kan. Ya. Kalau jemaat-jemaat biasa tegur aja, biarin di aja atas mau mimbar. Kalau yang ini jangan, ini ikan tuna nih, tuna. Berarti ada pengkastaan di gereja di dalam jemaat. Nah, ini kita kembali lagi ke topik ya. Ya, jadi terkadang kelihatan gereja nih banyak yang mengalami luncas, ya, kehilangan arah, Ya. salah arah. Nah, banyak akhirnya jemaat itu tersugesti dengan kalau ikut Tuhan pasti diberkati, ya kan? Ikut Tuhan pasti berkat melimpah, ikut Tuhan pasti sukses. Salah nggak kira-kira? Kalau maksudnya jemaat punya motivasi begitu? Kira-kira? Mendapat berkat dan mujizat itu tidak salah. Tidak salah. Sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar karena memang Tuhan juga Ya, menjadikan orang dunia aja yang gak ikut Tuhan aja pasti sukses, apalagi anak Tuhan. Yang bahayanya kalau itu yang dikejar. Nah, itu dia. Masalahnya, Tetapi yang salah adalah bagaimana kita menempatkan konstruksinya. Nah, ini. Berkat dan mujizat ini berada di urutan keberapa? Kalau kita baca di dalam Matius 6 ayat 33 kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Apa gitu yang ditambahkan tuh? Ya, namanya berkat, mujizat, apa segala macam. Jodoh Itu juga ditambahkan. Jodoh. itu adanya di belakang. Di belakang, Bukan di konstruksinya depan. gitu. Konstruksinya begitu, artinya yang di depan itu adalah perkara-perkara kerajaan, baru berkat mujizat itu mengikuti kita. Kerajaan dan kebenarannya di depan. Di Berarti depan. kita begini, konstruksinya begini. Kerajaan dan kebenarannya di depan, kita di sini, berkat di belakang. Berkat di belakang. Arah kita kemana? Ke belakang atau ke depan? Yang Depan. salah hari ini, Nah, jemaat putar balik mencari berkat. Berarti mengarah ke belakang ya. Kehilangan momentum untuk mencari Kerajaan dan kebenaran, kerajaan Ini- Allah dan kebenaran. Ya, inilah yang saya sebut sebagai khawatir yang tertukar. Khawatir. Maksudnya gimana? Artinya orang khawatir nggak mendapat berkat. Oke. Artinya orang- dia mengejar gitu kan berkat itu, mencari pendeta-pendeta yang wah khotbahnya berkat luar biasa, ketika saya datang pasti saya akan mendapatkan berkat mujizat yang berlipat kali ganda seperti. Tapi dia lupa bahwa dia harus mencari yang utama, yaitu kerajaan dan kebenarannya. Konstruksinya harus benar hari ini, Faith Lovers, bahwa kita harus mencari
kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, orang khawatir tidak mendapat berkat, tapi dia tidak khawatir ketika dia kehilangan mencari kerajaan dan kebenaran. Kata carilah di sini kan berarti belum tentu kita bisa mendapat loh, ya kan? Tapi orang seolah-olah dia nggak khawatir, dia lebih khawatir kalau dia nggak diberkati. Ini konstruksi yang salah. Jadi sekarang konstruksinya begini. Ini kerajaan Allah dan kebenaran, ini saya, Ya. ini berkat. Ini berkat. Saya membelakangi kerajaan Allah dan kebenaran, saya fokus kejar berkat dan saya Kita berharap kehilangan. kerajaan Allah dan kebenaran mengejar. Tapi suruh Tuhan cari saya, tapi saya cari berkat. Itu konstruksi yang salah. Ini harus kita benarkan, Faithlovers. Hari ini kalau engkau menjadi jemaat yang seperti ini, yang engkau khawatirnya itu tertukar, hari ini yuk kita putar, gitu kan? Putar Artinya arah. kita harus khawatir. Berarti termasuk kalau kita arah kita salah, berarti kita dalam posisi kita membelakangi Tuhan dong. Nah, kita membelakangi Tuhan, kita nggak mengiring Tuhan. Kan ada lagunya, aku percaya Berkat-Mu atasku melimpah, Ya, melimpah, tapi kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. bukan selalu aku kejar ya. Iya, selalu mengikuti. Artinya dia tempatnya di belakang. Haleluya. Bukan di depan. Ini urapannya terasa. Urapan bukan karena merinding, tapi karena kebenaran dibukakan. Kebenaran dibukakan. Amin. Yes. Supaya kita berubah hari ini gitu. Amin. Panas saya, emosi saya. Kenapa nggak seperti ini gitu loh? Iya. Bahkan yang berbicara seperti ini nggak banyak diundang di gereja-gereja besar. Undang kita dong. Enggak, jangan. Kita nggak mau promosi. Oke. Kita bukan pendeta spesialis usir setan jadi ya. Oke. Ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Kenapa? Karena sekarang gereja terlalu merasa nyaman di wilayah berkat. Iya. Wilayah berkat. Gereja lupa mengajarkan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Yaitu apa? Yaitu apa? Kita dipanggil untuk apa? Kepada kita Filipi dikaruniakan itu bukan hanya untuk percaya, Ya. tetapi untuk menderita. Filipi 1 ayat Filipi 29. 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untukku. Jadi panggilan kita itu Ya termasuk salah satu panggilan kita kekristenan adalah menderita. yang pertama percaya, Percaya kepada Kristus, yang kedua untuk itu menderita untuk dia. Menderita karena Kristus. Bukan untuk berkat, dipanggil bukan untuk berkat. Bukan, berkat itu kan Mengikuti. Yes. Berarti paham ya? Paham. Pasti berkat itu mengikuti. Ini yang perlu diajarkan buat faith lovers. Kita harus disclaimer dulu ya kepada faith lovers. Kita ngomong begini bukan berarti kita anti berkat mujizat, Yes. tidak. Tapi Bukan kita karena- menempatkan berkat dan mujizat pada Ada proporsi. konstruksi yang benar. Pada proporsinya ya. Proporsi yang Bukan benar. purposnya. Iya. Nah, jadi penderitaan itu adalah bagian sudah menjadi panggilan setiap orang percaya. Bukan hanya berkat. Berkat itu belakangan. Berkat itu Bahkan dulu jemaat mula-mula, ya. rasul-rasul mereka hidup apakah berkelimpahan harta? Tuh. Enggak. Bahkan mereka menderita. Selama masa hidup mereka kalau mau lihat Paulus perjalanan bilang ini, mereka, Paulus penderitaan demi penderitaan. Paulus bilang ke jemaat di mana tuh? Dia bilang ini, ingatlah pada waktu keadaan kamu pada waktu kamu pertama kali dipanggil seperti apa keadaannya kan? Ya waktu rasul-rasul pertama kali dipanggil mereka itu keadaannya seperti apa sih? Mereka juga menderita karena Kristus kan? Yes. Tetapi apa? Mereka mendapatkan surga. Lebih baik bersakit-sakit dahulu tetapi bersenang-senang kemudian. Nggak apa-apa kita menderita saat ini, tetapi kan nanti surga itu jadi bagian Tapi kita. begini juga, jangan sampai penderitaan yang dicari-cari. Ya enggak dong. Nah ini penderitaan yang kayak Jadi gimana bahaya juga nih. itu. Ya. Bahaya. Maksudnya dipanggil untuk menderita, maksudnya penderitaan yang kayak gimana? Apakah saya pergi tiba-tiba di pasar-pasar, saya langsung ajak berantem orang, saya digebukin orang? Itu nyari penderitaan. Nyari penderitaan. Artinya menderita karena Kristus gini, ketika kita berjalan dalam kebenaran, misalnya kita sebagai seorang pengusaha, kita pingin tender kita ini berhasil, ya kan? Kita pingin tender kita berhasil, tetapi dari pihak penyelenggara minta bagian. Kamu kalau mau berhasil harus begini, nih. Harus sogok menyogok. Harus sogok menyogok. Kita udah tahu kebenaran, tapi ini proyek ini sangat-sangat penting buat saya nih. Misalnya, contohnya gini, saya dalam Sangat posisi- menguntungkan lah.
sangat menguntungkan dan memang perusahaan saya memang membutuhkan ini supaya perusahaan saya tidak bangkrut. Ya kan? Gimana caranya? Nah, gimana caranya supaya saya Pilih kebenaran mau atau pilih kebenaran atau ya udah saya jalur gelap? Nah, mau pilih kebenaran atau mau jalur gelap? Nah, kalau saya pilih kebenaran berarti saya harus menderita dong. Penderitaan. Siap kehilangan segala sesuatu, tetapi saya bertahan pada kebenaran itu yang diajarkan, yang Tuhan ajarkan. Nah, itu. Nah, itu menderita ya. Menderita ya. Mungkin itu menderita secara belum lagi kalau penderitaan yang kita alami secara pribadi ya. Kayak misalnya begini. Salah satu perintah Tuhan kan kita juga harus berpuasa misalnya ya. Kita harus berpuasa. Ini praktisnya ya kalau kita puasa. Kita puasa. Terkadang kalau kita berpuasa, justru di saat kita berpuasa itu ada makanan-makanan yang kita inginkan yang dikasih buat kita. Yang tadinya jarang ya. Tiba-tiba wow gitu ya. Kayak saya kan sukanya yang B2 gitu kan. Gitu puasa kok jarang, dia bukan mau puasa. Kok ini yang nongol ya. Itu benar. Saya juga ngalamin hal yang sama ya. Pada saat saya berpuasa, saya udah berdoa, Tuhan besok saya akan puasa. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana, tiba-tiba istri saya masak makanan yang paling saya senang lagi. Waduh itu Tapi yang harus tetap bertahan. Tuhan enggak, saya nggak mau tergoda dengan ini. Saya nggak mau tergoda. Saya harus tetap kunci pintu kamar. Enggak. Saya nggak kunci pintu, tetap saya hadapi itu. Saya hadapi. Ujian itu kan harus bukan kayak tetangga sebelah ya. Bukan. Kalau puasa warung-warung harus tutup ya. Ujian itu kan namanya kita berpuasa itu kan ujian terhadap diri kita. Ujian itu harus dihadapi bukan dihindari. Betul. Itu loh. Kapan kita bisa lolos dari ujian? Kapan kita bisa lulus dari ujian itu? Kalau ujian itu kita hindari, kita nggak akan pernah lulus. Ujian itu harus dihadapi bukan untuk dihindari. Justru kalau kita sedang diuji seperti itu, kita lagi masuk dalam ujian dalam puasa tadi, ya sudah, berarti kan kita masih bisa menahan diri dong. Ya makanan itu ada tersedia di depan saya. Kalau namanya memang saya punya komitmen, saya harus berhadapan dengan itu. Daging kita ini. Daging kita harus ya itu. Keinginan untuk makan. Salibkan daging. Salibkan daging. Salibkan daging kita. Karena itu keinginan. Apakah keinginan roh itu yang akan mengalahkan keinginan daging kita atau daging kita yang mengalahkan keinginan roh? Ini ada firman Tuhan. Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka semua, kata Yesus, setiap orang yang mau mengikuti aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena kan gini, terkadang ada kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau hobi misalnya atau sesuatu yang suka kita lakukan. Tapi ketika kita kenal Tuhan, semua harus berubah. Iya kan? Saya harus berubah karena Tuhan mau saya harus berubah. Itu kan mengalami penderitaan sampai ketika papa saya ketika dia mau bertobat, dia itu kan perokok berat. Dan untuk melepaskan rokok itu tersiksa luar biasa. Tapi saya bilang ini, mau ikut Tuhan atau ikut daging? Kalau ikut daging kan minta terus. Tapi dia berusaha dan ternyata dia berhasil. Kembali ke komitmen kita, mau menderita karena kebenaran atau tidak. Nah ini sesuai dengan Filipi tadi 1 ayat 29, kita dipanggil untuk menderita. Sebenarnya tujuan dari menderita itu apa sih? Kenapa kita harus dipanggil untuk menderita? Kenapa nggak untuk senang-senang, happy-happy? Mungkin saya tambahkan dulu, saya lanjutkan dari pembahasan Bro Yunus tadi. Artinya penderitaan itu bukan hanya muncul ketika ada interaksi sosial, tetapi interaksi terhadap diri kita sendiri. Ketika kita merespon kebenaran dan ternyata kebenaran itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi keinginan daging kita. Ini sesuatu yang membuat penderitaan yang secara pelik dalam hidup kita. Seperti kita melepas orang yang mau lepas dari narkoba, mereka direhabilitasi, itu susah, itu sangat sulit. Karena apa? Kita nggak bisa. Edik ya. Karena udah edik. Begitu firman datang kita mau sepertinya mau turut, itu berat. Karena apa? Karena daging udah terbiasa dengan dunia. Itu sama nggak kayak Paulus bilang seperti duri dalam daging? Saya mau tanya sama Paulus. Kalau Paulus ada di sini. Waktu itu gimana? Waktu itu gimana? Sampai keluar kata-kata itu. Kamu yang merasakan duri dalam daging. Kalau saya nggak pernah merasakan, tapi kalau ketusuk duri pernah. Sakit ya. Artinya gini, orang mau lepas dari narkoba saja, itu susahnya minta ampun, dia menderita. Ada saatnya mereka mengalami yang namanya sakau gitu kan.
Nah, demikian juga kalau hari-hari ini kita didetoks dengan firman Tuhan, racun-racun itu mau dikeluarkan. Itu penderitaan begitu hebat, luar biasa dalam hidup kita. Tapi yakinlah, kalau kita mau menjadi pribadi yang terus menderita karena kita mau dikoreksi oleh kebenaran itu tadi, nah hasilnya tadi tujuannya adalah, ini baru saya jawab, tujuan dari penderitaan adalah untuk memurnikan kita. Memurnikan hidup kita. Iya, supaya kita kembali sempurna. Kalau enggak, kita enggak bisa kembali sempurna. Kita enggak bisa. Padahal Tuhan tuntut kita, hendaklah kamu sempurna karena Ya, Allahmu ada yang sempurna. Iya, Bapa kita dituntut kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus, gitu kan. Saya ada ilustrasi, kalau teman-teman Fat Lovers tahu yang namanya wayang itu kan dari kulit binatang ya. Dari kalau nggak sapi dia dari kambing gitu, domba gitu kan. Dan kulit buaya ada juga nggak? Oh enggak. Dan caranya adalah ketika kulit itu mau dipakai menjadi wayang, itu dibakar dengan api, itu bulu-bulunya itu sampai benar-benar bulunya habis, sampai benar-benar habis. Dikuliti kulitnya itu sampai benar-benar mendapatkan kulit yang halus. Ya. Nah kalau pengrajin itu sampai menemukan, oh ini ada bintik, ada noda, nggak dipakai. Nggak dipakai Kulitnya nggak dipakai, dia mencari kulit yang sempurna. Dia bikin lagi, ambil kulit yang baru lagi, dia panasi lagi sampai dia mendapatkan lembaran yang bagus yang bisa dicetak untuk wayang. Seperti itulah Tuhan mau menemukan kita, mau menyempurnakan kita. Tuhan menguliti kita. Kadang-kadang hari ini firman Tuhan menguliti kita, menusuk kita supaya apa? Ya kita menjadi sesuatu yang layak bagi Tuhan. tapi gini loh, terkadang gini, ada orang-orang yang masuk ke gereja, ketika dia disentil firman Tuhan, ditegur sama firman Tuhan, akhirnya saya udah gak mau ke gereja itu, nyinggung-nyinggung saya terus, nyinggung-nyinggung, merasa Nah, ciri-ciri tersinggung. yang udah jemaat yang udah rasa nyaman dengan. Nah itu hanya mencari kenyamanan. Nah, mencari itulah Nyaman, nyaman tapi yang membinasakan. binasa. Nah itu. Nyaman. Nyaman binasa, kan ada ayatnya ya. Coba ayatnya kan di di dalam Matius ya. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Artinya banyak orang hari-hari ini mencari kenyamanan, Yang lebar, tetapi ujungnya binasa, gitu kan. Ada Ujungnya jalan binasa. satu orang lurus. Ya, Nah, itu di mana? Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka Orang lurus, tetapi iya, ujungnya menuju maut. Tapi- Karena tidak mau berkeliku-liku. Ya, Mau Oke, cepat. ini sangat membahayakan. Karena apa? Karena pengajaran yang terlanjur membuat rasa nyaman yang membinasakan ini yang terjadi di gereja hari-hari ini. Jemaat nyaman dengan berkat-berkat, nyaman dengan khotbah yang memotivasi orang untuk kejar berkat, Ya. sehingga gereja banyak penuh perpuluhan ada, lengkap semua, pokoknya semua terpenuhi. Tetapi orang merasa udah berkenan, tapi ujungnya menuju maut. Ya. Rasa nyaman, rasa berkenan, tapi mereka nggak siap ketika diperhadapkan dengan penderitaan. tadi. Padahal ada Banyak yang mundur, makanya Alkitab katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya. Ya, dan lebarlah jalan dan orang banyak yang memilih jalan yang Melaluinya, iya. melaluinya, tetapi nggak mau lewat jalan sempit. Ketika Tuhan izinkan proses kita harus lewat jalan sempit, banyak yang mengundurkan diri di Gini situ. loh, penderitaan itu penting dalam hidup kita. Kenapa? Supaya kembali mengingatkan kita, supaya kembali kita diingatkan kembali bahwa Tuhan maunya seperti apa. Iya. Tuhan maunya seperti apa. Bayangkan begini, banyak kecelakaan yang terjadi di tol yang lurus, Ya, yang tol ini kan Cipali. Cipali Itu yang mengerikan ya. Nah, itu kan Sadis. sering terjadi. Makanya kenapa selalu ditaruh halangan? Oh, di Iya kan? tengah jalan ya. Ditaruh halangan supaya orang sadar lagi, tidak tidur. Ya sama dengan penderitaan tadi. Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita supaya kita kembali sadar lagi
kembali sadar lagi. Jangan sampai fokus kita lengah. ya, Jangan fokus sampai kita. fokus kita teralihkan. Fokus kita yang seharusnya kepada Tuhan akhirnya teralihkan ke berkat. Ya. Hanya berkat itu jangan Akhirnya itu sebagai alarm supaya alarm. penderitaan itu ada supaya mengalihkan fokus Ya. dari berkat itu kembali kepada Apa yang Tuhan mau. apa yang Tuhan mau. Jadi itu sebagai pengingat. Makanya harus ada berjalan itu tidak harus lurus-lurus. Saya lihat hari-hari ini keadaannya seperti berbanding terbalik ya. Justru gereja yang mengajarkan tentang berkat-berkat secara kuantitas jemaatnya lebih banyak dibandingkan dengan secara kualitas belum tentu. Padahal sejarah membuktikan, sejarah pertumbuhan gereja ketika zaman rasul-rasul awal-awal, kenapa mereka bertambah begitu luar biasa, kualitas hidup mereka jemaat begitu luar biasa, sampai Alkitab berkata bahwa satu punya itu semua punya. Ya kan, sampai gitu. Kenapa? Karena mereka merasa sepenanggungan dalam penderitaan. Hari itu kan penderitaan hebat yang mereka hadapi. Betul. Sehingga dalam penderitaan itu mereka cinta Tuhan, daging mereka dikikis, nggak ada lagi keinginan untuk memiliki harta ini punya saya, nggak ada kepentingan di situ, dan sampai mereka merasa kayak lu nangis, gue juga ikut nangis, lu menderita, gue juga ikut menderita, dan sampai segitu luar biasanya kasih Tuhan lewat penderitaan, kasih Tuhan dihidupkan, sehingga jemaat mula-mula bertambah, dan gereja terus berkembang, justru lewat penganiayaan yang ada. Ya, terjadi multiplikasi gereja ya. hari itu. Kalau nggak ada penganiayaan, murid-murid nggak bakalan sampai ke Asia penginjilan itu terjadi. Amin. Paulus nggak mungkin sampai ke Asia. Ya. Justru ada penganiayaan itu, Mereka berdiaspora ke Asia, ke mana, ke Eropa, benua Eropa dan lain sebagainya. Dan hari ini kita bisa kenal Kristus karena mereka ini. Ada penganiayaan, ada penderitaan, itu yang membuat gereja berkembang sehingga muncullah satu istilah yang semakin dihambat, semakin merambat. Nah, justru ketika gereja mulai nyaman dan diangkat oleh sebagai agama negara, awal mula kejatuhan gereja sudah mulai jadi agama negara. Disitulah kehancuran gereja, masa kekelaman gereja terjadi. Mulai terjadi sinkretisme, mulai terjadi politik dalam gereja, satu dengan yang lain saling berseteru, berantem dan lain sebagainya. Kehancuran mulai terjadi justru di saat kenyamanan itu ada. Mereka mulai ada nyaman. Maksud dari setiap penderitaan yang kita terima adalah mengikis keegoisan kita, kedagingan kita. Sampai kita merasa bahwa kita ini bukan milik kita lagi. Makanya Rasul Paulus bisa keinginan kita semua mati dan hanya keinginan Kristus. Makanya Paulus begini, ketika dia menemukan Kristus dalam Filipi 3 dia bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus dulu nyaman banget dengan kehidupannya, apalagi dia menjadi backingan oleh pejabat-pejabat pada waktu itu. Dia orang pintar, orang cerdas. Punya dua kewarganegaraan, Roma dan Yahudi kan. Di mana-mana disegani, dihormati. Betul, di kalangan Yahudi dihormati. Betul. Di kalangan pemerintah Roma pun dihormati, disegani. Dia udah nyaman di situ, tapi kan dia binasa. Tapi karena ketika dia mengenal Kristus, dia bilang apa? Apa yang merupakan keuntungan? Apa yang merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 bilang begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Sekalipun menderita, dia kehilangan rasa nyamannya. Iya, dia menderita karena Kristus. Head lovers, kita dipanggil sebenarnya bukan berkat. Tujuannya bukan supaya berkat. Berkat itu mengikuti kita dari belakang. Kita dipanggil untuk percaya dan untuk menderita. Siapkah kita ketika kita berada di ranah kita diizinkan Tuhan menderita karena Kristus? Ataukah kita menjadi orang-orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih, mundur ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan? Siapkah kita? Karena hanya orang-orang yang dimurnikan lewat penderitaanlah yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita seperti tadi Mas Paulus katakan bahwa salah arah. Kita mengejar berkat dan berusaha berharap Tuhan yang kejar kita. Ya kan?
dengan segala kebenarannya mengejar kita dan membawa kita masuk kerajaan surga. Sementara kita kejar berkat, kita lari kejar berkat, bilang, Tuhan bawa saya masuk surga. Di mana surga? Di belakang. Itu tidak akan pernah terjadi. Contohnya seperti istrinya Lot. Ya. Ketika hatinya terikat kepada harta bendanya, Ya. justru dia tertinggal. Harusnya dia menuju kepada keselamatan Ya. yang hari itu dipimpin oleh Abraham kan. Tapi dia menoleh ke belakang. Dia mengejar harta bendanya. Akhirnya apa? Dia menjadi tiang garam. Dia nggak percaya bahwa Ya. kalau dia tinggalkan itu semua, Ya. dan dia beralih kepada apa dia percaya bahwa ada rancangan Tuhan, pasti dia nggak bakalan mati jadi tiang garam. Coba kita renungkan hari ini, Faith Lovers juga renungkan. Coba kita renungkan ya. Apakah pendapat saya ini salah? Iblis ini belajar banyak. Ketika zaman rasul-rasul, iblis ini mencoba memberikan penderitaan yang begitu hebat dan dahsyat kepada rasul-rasul hari itu. Tetapi gereja malah bertumbuh. Kami jadi Hari ini gimana? Hari ini ternyata iblis itu belajar dengan penderitaan. Malah gereja semakin bertumbuh. Makanya iblis Memberikan kenyamanan. rasa aman, rasa nyaman. Tapi itu membawa kepada Kebinasaan. kebinasaan. Ini dia. Jadi yuk kita renungkan hari ini, gitu kan? Oke, kita nggak anti berkat. Ya. Semua orang ikut Tuhan, ada bagiannya. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya. Tetapi itu bukan menjadi tujuan hidup kita. Ya. Bukan menjadi tujuan hidup Tujuan kita kerajaan Allah. Karena gini, hidup ini bukan stop sampai di dunia. Ya. Ya. Tujuan Tuhan panggil kita bukan supaya diberkati di dunia dan stop sampai sini, tetap tujuan kekekalan. Amin. Oleh sebab itu yang kita kejar adalah Kekekalan. kekekalan, maka berkat Tuhan akan mengikuti kita dari belakang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Jangan cuman di lembah-lembah yang terang, ya kan? Tetapi Tuhan izinkan kita bahwa dalam lembah-lembah kelam, penderitaan. Di situ kita diproses Tuhan, daging kita dihabiskan di situ. Disitulah Ya, kita harus proses. bertahan. Ya itu, penderitaan itu kan proses ya. Proses. Tuhan buat Bukan akhir ya, tapi proses. Proses Tuhan buat kita memurnikan kita, menyempurnakan kita. Supaya mata kita bukan tertuju kepada berkat, tetap pada kerajaan Allah, Kerajaan Allah. kekekalan, kebenaran. Penting banget. Luar biasa. Saya ada satu kata, terang Tuhan itulah yang akan menyinari hidup kita. Kata terang itu kan dalam bahasa Yunani itu photos artinya. Fotos. Fotos, makanya kalau Fotos, foto faith itu- lovers. Foto. Iya, itu- Oh, foto itu dari bahasa Yunani. Kata foto itu artinya kan- Fotos. iya, itu kan ada cahaya, ada Cahaya. blitz gitu. Iya. Artinya fotos itu sebenarnya juga bisa berarti api karena dia yang tadi saya katakan tadi. Memurnikan. Nah, dia memurnikan, dia sampai mencabik-cabik ke celah-celah sampai dia menemukan sesuatu yang murni banget. Artinya terang Tuhan hari ini Sehingga izinkan kita, betul, menerangi hidup kita, seperti- membelah kehidupan kita, sehingga kita nampak di depan Tuhan Murni kita. seperti emas ya. Nah. Emas murni. Hidup kita seperti emas yang murni. Yuk, alihkan pandangan kita kepada kekekalan. Alihkan pandangan kita kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Dan Bukan- jangan takut menderita karena Jangan Kristus. takut menderita. Jangan takut menderita karena Kristus. Kalau Tuhan izinkan kita diproses, kita buktikan kita bukan anak-anak gampang. Haleluya. Yes. Kita orang-orang pilihan Tuhan yang siap masuk kerajaan Allah. Kalau kita berbuat jahat dan untuk itu kita dihukum, maka itu memang wajar. Tapi jika kita berbuat baik karena kebenaran dan kita mendapatkan hukuman, itu adalah kasih karunia kepada Kasih Allah. karunia. Itu kasih karunia. Kasih Ya. karunia kepada Allah. Itu bukan aib ya. bukan aib, Bukan aib. bukan aib. Itu kasih karunia. Kasih karunia kepada Allah. Amin. Nah, penting banget. sangat- Makanya ada satu lagu. Ujilah aku Tuhan. Pas Tuhan uji. Cobalah aku. Pas ujian datang lari. Selidiki. Bukan ini Tuhan. Kau ganti lagu deh. Aku diberkati. Nggak jadi nyanyi lagi yang tadi ya. Begitu ujian datang nggak jadi Tuhan, nggak jadi. Ganti lagunya. Oke, Faith Lovers. Waduh, luar biasa pembicaraan kita ya, bincang-bincang manis kita. Daging semua kita ini. Daging bener-bener kikis habis ya. Luar biasa.
Oke, semoga apa yang kita Ini nih sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup saya ingatkan kembali. Ada firman Tuhan bilang sekalipun daging ya di habis ini, lenyap. sekalipun dagingku dan batinku habis, di Mazmur 71. Bentar, saya buka. Mazmur 71. Sekalipun dagingku dan Oh, Mazmur 73, sorry. batinku Habis lenyap gunung batuku dan bagianku. Nih. Engkau menuntun aku ini. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Penderitaan. 73 ayat 21 ini penderitaan. Aku dungu dan tidak mengerti. Saat mengalami penderitaan kita nggak ngerti apa-apa. Maksud dan rencana Tuhan. Kok gini sih Tuhan? Kok ikut Tuhan menderita? Kok gini sih? Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi ayat 23 berkata, Mazmur 73 ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu. Ini poinnya. Sekalipun aku menderita, tetapi kita tetap di dekat Tuhan. Amin. Sekalipun kita alami penderitaan, tetapi Tuhan gak pernah jauh dari kita. Amin. Itu poinnya. Engkau memegang tangan kananku. Yes. Ayat 24. Dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Amin. Siapa kegerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang lain ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Itu intinya kalau kita punya Tuhan di dalam segala sesuatu jangan rugi, kata para Rasul Paulus. Segala sesuatu jangan rugi karena Kristus. Itu yang membuat kita tidak berpikir terhadap diri kita sendiri. Pilih mana? Kita nyaman tetapi Tuhan jauh dari kita, atau pilih kita menderita tapi tapi Tuhan Tuhan dekat dekat dengan dengan kita. Saya tetap pilih Tuhan dekat. Pasti. Karena Tuhan sumber segala-galanya. Yes. Dia sumber segala-galanya. Amin. Rasa aman kita hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua faith lovers, dan sampai ketemu di lain episode dengan tema-tema bincang-bincang manis yang menarik buat kita semua. Dan Haleluya. kita akan bongkar semua fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Hati-hati.